Pasal ini telah menjadi langganan dasar kriminalisasi terhadap rakyat menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum melalui sarana IT. Karena dengan menetapkan tersangka berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 25A ayat 2 ini Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka penyidik dapat menahan tersangka karena ancaman pidananya dalam pasal ini 6 tahun penjara, melebihi syarat minimum penahanan yang diatur KUHP yang minimal diancam dengan 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri memperkarakan Mubahalah Gus Nur dengan Undang-Undang ITE. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu dan menindas kaum yang lain. Fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada siapapun yang mengkritik kezaliman rejim, dan tumpul terhadap rejim dan para pendukungnya adalah fakta umum yang tidak terbantahkan. Konfirmasinya diantaranya dapat dibuktikan melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Kami ulangi, melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Dungu karena menuntut ujaran ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan pada kasus manapun. Dalam kasus Jaksa Pinangki, jaksa korup, penuntut umum hanya menuntut 4 tahun penjara, padahal Jaksa Pinangki jelas-jelas telah merugikan negara, melakukan korupsi. Mungkin karena jiwa korsa dari kejaksaan, Pinangki hanya dituntut pidana 4 tahun, walaupun ancaman maksimumnya adalah 20 tahun penjara. Sementara pada kasus Gus Nur yang tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, bahkan membuka cakrawala dan logika rakyat, justru dituntut 10 tahun penjara yang merupakan ancaman maksimum dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Sekali lagi kami tegaskan, sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, perkara nomor 318/Pipsus/2002/PNSKT atas nama terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur di Surakarta. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Kami awali risalah pembelaan ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nur An-Nisa 58. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa orang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la tajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidi wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udu
ta'uduna fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim dhalalatu innahum takhadus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi pasti disesatkan bagi mereka. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Al-A'raf 29-30. Wa min khalaqana ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdilun. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Al-A'raf 181. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abakun la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullu ala maulahu ay aman yu'ajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Dan Allah membuat perumpamaan dengan dua orang laki-laki, satunya adalah seorang bisu yang tidak mampu membuat sesuatu, dan dia menjadikan beban penanggungnya. Kemana saja disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Apakah sama orang itu dengan orang yang menyuruh membuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? An-Nahl 76. Selanjutnya kami ingin menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh sekalian alam. Beliau sallallahu alaihi bersabda dari Abdullah ibnu Al-As radhiyallahu anhu waqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla di atas mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla, dan tangan keduanya adalah kanan, yaitu mereka yang adil di dalam hukum mereka dan kepada keluarga mereka dan segala yang diamanahkan kepada mereka. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Setiap umat beragama pasti meyakini ajaran agamanya masing-masing. Bukan hanya meyakini, setiap ajaran agama juga memiliki konsekuensi logis untuk diamalkan menurut tata cara dan aturannya masing-masing. Dalam ajaran Islam, agama Islam, ada yang berkaitan dengan ibadah, ada pula yang berkaitan dengan siasat. Dalam hal keyakinan menjalankan ibadat sesuai dengan keyakinan masing-masing, negara hadir memberikan kepastian, jaminan, dan menjadikannya sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Berdakwah dalam ajaran agama Islam adalah ibadah. Perintah dakwah termasuk dalamnya tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Bila dia tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan lisannya. Bila ia tidak mampu, hendaknya ia ingkari dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ketika beredar kabar tentang palsunya ijazah Presiden Joko Widodo, terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur menilai hal ini jelas-jelas sebuah kemungkaran. Bagaimana mungkin seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan beri ijazah palsu? Jika hal ini benar, maka jelas ijazah palsu Joko Widodo adalah bencana besar, sekaligus aib yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. Aib yang bukan saja akan mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia, tetapi juga mempermalukan segenap rakyat Indonesia serta seluruh generasi penerus setelahnya. Bangsa Indonesia tidak boleh mewarisi legasi sejarah pernah memiliki presiden berijazah palsu. Karena itulah masalah ijazah palsu ini harus dituntaskan. Terdakwa mulai mencari tahu siapa sebenarnya terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah yang dalam berbagai platform sosial media videonya banyak beredar menerangkan ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 Joko Widodo palsu. Bahkan Bambang Trimulyono menulis buku dengan judul Jokowi Undercover. Melalui buku inilah detail kepalsuan ijazah Joko Widodo ditulis oleh Bambang Trimulyono. Lalu mulailah dengan berbagai cara terdakwa Sugi Nur Harja berusaha mencari tahu siapa Bambang Trimulyono. Berusaha mencari kontak nomor HP-nya hingga akhirnya dapat bertemu. Setelah bertemu tentu saja terdakwa Gus Dur tidak mempercayai tuduhan ijazah Joko Widodo palsu. Terdakwa berusaha mengorek dasar, alasan dan bukti-bukti bahwa ijazah Joko Widodo palsu.
Terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah menjelaskan kepada terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur tentang kepalsuan ijazah Joko Widodo yang rinciannya juga dapat dibaca dalam buku Jokowi Undercover 2 dengan tema Lelaki Berijazah Palsu. Untuk menambah keyakinan, memastikan apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono, baik secara lisan maupun tulisan benar, untuk mendapatkan keyakinan bahwa Bambang Trimulyono tidak berbohong, maka terdakwa Gus Nur meminta Bambang Trimulyono untuk bersumpah mubahalah. Maka terjadilah mubahalah Bambang Trimulyono yang dibimbing oleh terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur. Namun sumpah mubahalah inilah yang oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri dituduh telah menodai agama. Tuduhan yang sangat mengada-ngada. Bagaimana mungkin orang yang mengimani Islam, mengamalkan ajaran Islam dituduh telah menodai agama? Tidak ingin dikaitkan dengan kasus ijazah palsu yang saat itu sedang digugat oleh terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri memastikan kasus yang disidik hanya terkait mubahalah yang disidik dengan pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama. Pemberitaan di media melalui Kabak Pedum Polri juga lebih menekankan pada kasus penodaan agama dan kabar bohong. Namun faktanya, setelah disediakan ternyata terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur didakwa dengan pasal berlapis, yaitu dugaan tidak pidana melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama dianut di Indonesia, dan atau barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28A pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan pada kenyataannya pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, ahli dan berbagai fakta persidangan telah memeriksa berbagai fakta terkait ijazah Joko Widodo, baik ijazah SD, SMP, SMA, namun minus ijazah S1 yang konon terdakwa Bambang Trimulyono dalam berkas terpisah menyatakan Jokowi tidak pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada. Fakta persidangan inilah yang telah mengkonfirmasi bahwa masalah utama yang menjadi materi muatan perkara adalah masalah ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya oleh penyidik Barreskrim disebut tidak terkait ijazah palsu, melainkan hanya terkait kasus penodaan agama mubahalah Gus Nur. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Sesungguhnya bagi siapapun yang mengindra proses penegakan hukum di negeri ini, baik ia dari kalangan awam, apalagi jika ia berpendidikan, akan mendapati hukum tidak lagi menjadi sarana untuk memperoleh dan menegakkan keadilan. Hukum telah menjadi alat kekuasaan untuk membela kaum tertentu dan menindas kaum yang lain. Fenomena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada siapapun yang mengkritik kezaliman rejim, namun tumpul terhadap rejim dan para pendukungnya adalah fakta umum yang tidak terbantahkan. Konfirmasinya diantaranya dapat dibuktikan melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Kami ulangi, melalui kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman Esa, Ustadz Erwel Yasa, Ali Baharsa, Habib Bahar bin Smith, Syahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ustadz Alfian Tanjung, almarhum Ustadz Maher Atuwailibi, Jaim Saidi, Ustadz Kinkin, Ahmad Dhani Prasetyo, Condro, Buniyani, Rini Sulistiawati, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zainal Najah, Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, dan masih banyak lagi. Terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Dur sendiri sehingga saat ini sudah 4 kali dikriminalisasi. Pertama, di Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua, di Pengadilan Negeri Palu. Ketiga, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini keempat di Pengadilan Negeri Surakarta. Sementara pada saat yang sama, gerombolan penebar kebencian dan perusuhan berdasarkan sara, para penebar fitnah, pemecah belah kohesi sosial masyarakat,
para penista agama seperti Ade Armando, Abu Janda, Sukmawati, Cornelis, Victor Leskodat, Denny Siregar, Sikribo, hingga hari ini tidak pernah diproses dan sebagian kasusnya tidak pernah masuk ke persidangan. Bahkan orang seperti Abu Janda sampai menantang siapapun yang bisa memprosesnya, seolah sedang mendemonstrasikan penghinaan kinerja aparat penegak hukum di negeri ini. Koruptor Jiwasraya dibebaskan, kasus Bank Senturi mengambang, bahkan skandal BLBI yang telah menetapkan terpidana Saprudin Tumenggung dibebaskan. Samsul Nur Salim dan Ece Nur Salim dicabut status tersangkanya. Berbagai kasus besar di negeri yang jelas-jelas merugikan rakyat tidak diproses secara hukum. Asas hukum yang equal, transparan, imparsial, akuntabel, dan adil sulit ditemui pada ranah praksis. Semua teori hukum jungkir balik. Tak ada makna penegakan hukum yang hakiki kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan. Saya ulangi, tak ada makna penegakan hukum yang hakiki kecuali praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui sarana hukum untuk mengkibiri setiap kritik dan ujaran berbeda dari pihak-pihak yang kontra terhadap penguasa zalim. Takbir. Betapa banyak ujaran kasar, sarkas, menghina agama Islam, menistakan simbol dan ajaran Islam, melecehkan ulama, merendahkan marwah para pendakwah Islam, tidak pernah diproses secara hukum. Padahal laporan dan aduan telah dilayangkan kepada aparat penegak hukum. Hukum ketika berhadapan dengan umat Islam menjadi represif, namun tak bertaji ketika menghadapi para penghina agama Islam. Pada saat yang sama, sengkarutnya persoalan negeri ini yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang nyata, seperti kasus korupsi, kejahatan narkoba, money laundry, kejahatan perdagangan orang, kejahatan pembalakan hutan, kejahatan pencucian uang hingga 300 bahkan 349 triliun di Kemenkeu, kejahatan korupsi Jiwasraya, korupsi di lingkungan BUMN, korupsi di berbagai lini institusi negara, baik legislatif, eksekutif hingga yudikatif, tak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Aparat justru sibuk mengawasi aktivitas kebebasan masyarakat melalui pendapat di muka umum yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, khususnya menggunakan sarana sosial media. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, seyogyanya dibentuk dan digunakan sebagai payung hukum untuk menghadapi kejahatan ekonomi melalui sarana transaksi dan informasi transaksi elektronik. Namun di era Jokowi ini, undang-undang ITE ini telah bermutan menjadi undang-undang subversif, undang-undang yang represif, undang-undang yang digunakan untuk membungkam setiap ujaran kritis rakyat terhadap penguasa atau kepada pihak-pihak yang berlaku zalim terhadap elemen masyarakat lainnya. Awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tak terlalu masif menjadi perbincangan publik, kecuali pada kasus Prita Mulyasari pada zaman SBY. Undang-undang ITE memangsa Prita Mulyasari yang menyebarkan komplainnya atas buruknya layanan rumah sakit swasta melalui surat elektronik email. Prita dituding mencemarkan institusi rumah sakit. Prita ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. Saat itu ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Karenanya Prita ditahan mengingat pasal yang diancamkan pada Prita lebih dari 5 tahun penjara. Kasus ini terjadi karena adanya sengketa antar sesama rakyat, bukan rakyat berhadapan dengan penguasa. Pada tahun 2016, DPR merevisi Undang-Undang ITE dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di antara alasan perubahan adalah agar Undang-Undang ITE tidak diberlakukan secara represif. Ancaman pidana pasal fitnah dan pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, meskipun Undang-Undang ITE telah berubah, Undang-Undang ITE di era rejim Jokowi hari ini bukan menjadi humanis, malah semakin represif. Ada tren baru kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Padahal latar belakang terbitnya Undang-Undang ITE itu untuk mengatur transaksi ekonomi menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, represif menggunakan pasal fitnah dan pencemaran pasal 27 ayat 3. Saat ini represif Undang-Undang ITE justru semakin masif dengan menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini dalam kajian kami sebut sebagai pasal pukat harimau. Layaknya pukat harimau, yakni jaring besar yang ditarik 2 kapal besar untuk menjerat dan menangkap semua model ikan. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini esensinya juga sama.
Pasal pukat harimau ini digunakan untuk menjerat dan menangkapi banyak ulama, aktivis, dan para pengkritik rejim yang dituding menebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Di zaman Jokowi ini, semua kritik terhadap rejim atau organ yang pro rejim diklasifikasi sebagai dan dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Para ulama yang konsisten mengemban amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, konsisten menyampaikan yang hak dan melawan yang batil, juga dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Mereka kemudian dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal pukat harimau inilah yang menjerat Ahmad Dhani, Habib Bahar, John Ru, Ustadz Alfian Tanjung, Rini Sulistiawati, Kiai Heru Ivan Wijaya, juga menjerat terdakwa Gus Nur. Pasal ini telah menjadi langganan dasar kriminalisasi terhadap rakyat menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum melalui sarana ITE. Karena dengan menetapkan tersangka berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 25A ayat 2 ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka penyidik dapat menahan tersangka karena ancaman pidananya dalam pasal ini 6 tahun penjara, melebihi syarat minimum penahanan yang diatur KUHP, yakni minimal diancam dengan 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri memperkarakan mubahalah Gus Nur dengan Undang-Undang ITE yang hari ini telah pada tahap persidangan dan memasuki agenda pembelaan. Terdakwa Gus Nur dikasuskan dengan didakwa dengan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Gus Nur didakwa telah menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara melalui sarana mubahalah. Walau akhirnya dalam tuntutannya, saudara jaksa penuntut umum meyakini pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak menuntut terdakwa Gus Nur berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Era selanjutnya, modus operandi kriminalisasi rejim Jokowi adalah dengan menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Setiap kritik, pendapat, dan perbedaan pandangan rakyat terhadap penguasa ditafsirkan sebagai kebohongan yang menerbitkan keonaran, sehingga ditangkap dengan dalih telah menyebarkan kabar bohong, hoak, dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini juga menjadi langganan untuk mengkriminalisasi rakyat karena ancaman pidananya 10 tahun penjara. Dalam kasus ini terdakwa Gus Nur dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama, sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana yang berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan yang mengkonfirmasi adanya kedunguan dan dendam, persis sebagaimana dijelaskan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Dungu karena menuntut ujaran ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan 1 lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan pada kasus manapun. Dalam kasus Jaksa Pinangki, jaksa korup, penuntut umum hanya menuntut 4 tahun penjara. Padahal Jaksa Pinangki jelas-jelas telah merugikan negara, melakukan korupsi. Mungkin karena jiwa korsa dari kejaksaan, Pinangki hanya dituntut pidana 4 tahun, walaupun ancaman maksimumnya adalah 20 tahun penjara. Sementara pada kasus Gus Nur yang tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, bahkan membuka cakrawala dan logika rakyat, justru dituntut 10 tahun penjara yang merupakan ancaman maksimum dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Sekali lagi kami tegaskan, sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Karena narasi awal dari kasus ini bukanlah kasus terkait ijazah palsu, melainkan kasus penodaan agama menggunakan sarana mubahalah. Adapun untuk kasus pasal penodaan agama yang sebelumnya telah digembar-gemborkan media karena ada rilis dari Bareskrim, menurut jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Gus Nur. Hal mana terkonfirmasi dari tuntutan jaksa yang tidak menuntut terdakwa Gus Nur dengan ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Hanya saja nama baik terdakwa sudah tercemar karena diedarkan kabarnya ke seantero negeri telah melakukan penistaan agama dengan sumpah mubahalah. Kabar terdakwa melakukan penodaan agama dengan sumpah mubahalah adalah kabar hoak, kabar bohong.
namun berdalih penyidikan kabar ini diedarkan oleh Mabes Polri kepada seluruh rakyat, menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Apakah dengan asas kesamaan hukum di muka hukum, demi hukum penyidik Bareskrim dan atau bagian Kabak Penum Polri juga harus ditangkap karena mengedarkan kabar bohong soal Gus Dur telah melakukan penodaan agama melalui mubahalah? Kami pikir hal ini adalah sesuatu yang hilya mustahil. Hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada aparat dan penguasa.